Halo guys, kembali lagi dengan gua Miko. Seperti biasa, gua akan selalu menghibur para sobat mager yang hobinya rebahan di kamar. Pada video kali ini, gua bakal menceritakan kembali sebuah alur film yang berjudul The Nun 2018. Di mana film ini merupakan film pertama The Nun yang dirilis pada tahun 2018. Dan alangkah baiknya kalian tonton film ini terlebih dahulu sebelum menonton film The Nun terbarunya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah peristiwa di tahun 1952, di mana terlihat dua orang biarawati yang tengah berada di sebuah biara tua yang ada di Rumania. Mereka tampak berjalan mendekati salah satu pintu yang bertuliskan Tuhan berakhir di sini. Kemudian salah satu biarawati memutuskan untuk masuk ke dalam. Sementara itu, biarawati bernama Victoria akan menunggu di luar sambil melakukan doa-doa. Tak berselang lama, tiba-tiba biarawati yang berada di dalam diserang oleh suatu makhluk yang belum diketahui wujudnya. Lalu, ia pun segera mengarahkan Victoria untuk pergi melarikan diri sambil membawa kunci yang sebelumnya diberikan. Beberapa hari kemudian, terlihat seorang pria bernama Frankie yang sedang mengantarkan stok sayuran ke biara itu. Kemudian, ia tak sengaja melihat sebuah gagak yang ternyata tengah menggerogoti jasad Victoria. Oh God. Di sisi lain, tepatnya di kota Vatikan, terlihat para petinggi di sana sedang membahas tentang kasus kematian Victoria yang dianggap dosa besar. Kemudian mereka mengutus pastor bernama Brooke untuk pergi ke biara itu dan menyelidiki kasus tersebut. Namun sebelum pergi ke sana, mereka menyuruh Brooke untuk pergi ke kota London terlebih dahulu untuk mengajak seorang wanita calon biarawati bernama Irene. Di tempat lain, Irene yang kini tengah bersama anak-anak tiba-tiba dipanggil oleh suster yang memberitahukan kalau terdapat seseorang yang ingin menemuinya. Kemudian, Brooke segera memberitahukan tujuannya untuk mengajak Irene pergi menyelidiki suatu kasus yang ada di Rumania. Setelah itu, mereka pergi menemui Frankie untuk memintanya menunjukkan jalan menuju biara. Karena faktanya, Frankie ini sudah sangat sering bolak-balik ke biara itu untuk mengantarkan stok makanan. Pada akhirnya, mereka kini mulai melakukan perjalanan menuju tempat yang dituju. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk berjalan kaki dikarenakan kuda miliknya tidak mau masuk ke tempat terkutuk itu. Dan setibanya di sana, terlihat banyak sekali salib yang tertancap di depan biara tersebut. Ternyata hal itu dilakukan oleh warga sekitar untuk mencegah roh jahat keluar. Kemudian, di sini Frankie berkata kalau saat dia menemukan jasad Victoria, ia sama sekali tak melihat ada biarawati lain di tempat tersebut. Serta dirinya juga membawa jasad biarawati itu ke dalam ruang penyimpanan makanan untuk mengawetkan jasadnya. Betapa terkejutnya Frankie saat melihat posisi jasad itu tak sama dengan saat ia meletakkannya dahulu. Di saat itu juga, Pastor Brooke yang mencoba membuka tangan jasad itu menemukan sebuah kunci di tangannya. Setelah itu, mereka bertiga memutuskan untuk mengubur jasad itu secara layak. Namun, di sini Brooke masih berpikiran positif kalau kematian suster itu tak berhubungan dengan hal gaib. Selepas menguburkannya, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju biara itu. Di sini, mereka juga menemukan darah segar yang berada di tangga tempat jasad suster itu ditemukan. Seharusnya darah itu sudah kering, mengingat kejadian itu telah berlalu berhari-hari. Di saat itu juga, Brooke menyadari kalau terdapat suster lain di dalam biara tersebut. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam serta menemui suster tersebut. Dan setibanya di sana, mereka langsung disambut oleh kepala biarawati yang tubuhnya tertutup dengan sebuah kain hitam. Kepala biarawati itu mulai menanyakan maksud dan tujuan dari kedatangan mereka.
Kemudian, Brooke pun menjelaskan kalau kedatangan mereka kemari untuk mengungkapkan sebuah kasus kematian yang terjadi di biara ini. Mendengar hal itu, kepala biarawati mengizinkannya serta menyuruh mereka untuk menginap terlebih dahulu di tempat ini. Kemudian, Brooke meminta Frankie untuk kembali pulang serta menjemput mereka kembali saat kasusnya telah selesai. Namun guys, dalam perjalanannya itu, Frankie sempat mendapatkan beberapa gangguan. Hello? Sementara itu, terlihat Airin yang tengah mempersiapkan makan malam, secara tak sengaja melihat sebuah foto biarawati yang berada di dinding. Kemudian, Airin mulai mengobrol dan berkata kalau sebenarnya ia dapat melihat makhluk halus. Mendengar hal itu, Brooke mulai teringat dengan masa lalunya saat dirinya sedang berusaha menyembuhkan seorang anak bernama Daniel. Namun, saat itu ia gagal menyelamatkannya yang membuat anak itu tewas. Semenjak kali itu, dirinya mulai dihantui rasa bersalah. Singkat waktu, ketika mereka tertidur, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari radio. Brooke yang mendengar hal itu pun segera bangun dan mematikan radio tersebut. Namun, hal yang tidak terduga pun terjadi. Di sisi lain, Airin yang juga terbangun dari tidurnya mendengar suara lonceng serta teriakan yang berasal dari pemakaman. Sehingga hal itu membuatnya segera mencari sumber suara itu. Pada akhirnya, Brooke berhasil diselamatkan serta keluar dari kuburan tersebut. Ternyata di balik kuburan itu terdapat beberapa buku, serta mereka akhirnya mulai sadar kalau kejadian ini merupakan ulah dari sosok iblis. Kemudian, demi mendapat sebuah jawaban, Brooke memutuskan untuk bertanya kepada biarawati. Sementara Airin berencana pergi menemui suster kepala untuk menanyakan tentang kunci yang didapatkannya. Ketika sampai di sebuah ruangan, Airin mendapati seorang suster yang tengah berdoa. Lalu saat hendak menghampirinya, tiba-tiba ia ditarik oleh suster lainnya bernama Oana. Karena katanya, ia tidak boleh mengganggu suster yang sedang berdoa, karena hal itu harus dipanjatkan tanpa henti. Di sisi lain, terlihat Frankie yang tengah menceritakan pengalaman buruknya kepada bartender itu. Kemudian, bartender itu pun juga berkata kalau dulunya ada seorang anak dari desa ini mengalami kerasukan serta tewas gantung diri. Dari situlah penduduk desa mulai percaya kalau biara itu merupakan tempat yang sangat terkutuk. Mendengar hal itu, Frankie mulai merasa khawatir kepada Brooke serta Airin. Sementara itu, Brooke yang sedang mempelajari buku yang ia temukan, tiba-tiba pintu ruangan tertutup dan alhasil ia harus terkurung di ruangan tersebut. Di samping itu, akhirnya Airin mulai mendapatkan banyak informasi dari Suster Oana, di mana katanya dulu di biara ini terdapat seorang bangsawan yang terobsesi dengan ilmu hitam. Bangsawan itu kemudian mulai menuliskan mantra ritual untuk membangkitkan iblis dari neraka. Namun saat tengah melakukan ritual itu, tiba-tiba pihak gereja menerobos masuk dan langsung menghabisi serta menutup kembali gerbang neraka tersebut. Setelah kejadian itu, pihak gereja pun kini memerintahkan para biarawati untuk terus berdoa demi menahan gerbang tetap tertutup. Namun, pada suatu hari, terdapat beberapa bom yang mengguncang biara dan membuat roh jahat itu keluar. Setelah itu, Suster Wana mengantarkan Airin ke kamar untuk beristirahat. Kembali ke Brooke yang tengah mencari tahu lebih jauh mengenai falak itu. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan kedatangan suster kepala yang ternyata telah tewas sejak lama. Tubuhnya itu ternyata dikendalikan oleh iblis tersebut. Di saat yang bersamaan, Airin yang tengah tertidur pun tiba-tiba terbangun karena mendapatkan mimpi buruk.
serta dirinya kini mulai mendapatkan beberapa gangguan dari iblis itu. Untungnya, ia berhasil diselamatkan oleh Suster Oana. Kemudian, Airin diminta menemui biarawati lain untuk melakukan doa bersama agar mereka dapat selamat. Dan setibanya di sana, Airin merasa terkejut setelah melihat Suster Oana yang telah tewas. Tak lama dari itu, para biarawati pun akhirnya datang serta menyuruh Airin untuk terus berdoa apapun yang terjadi. Di sisi lain, Brooke yang tengah berada di sebuah ruangan tiba-tiba diserang oleh sesosok mayat, yang untungnya Frankie datang menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun segera pergi mencari keberadaan Airin. Kembali ke Airin yang telah sadar jikalau sedari tadi ia hanya berdoa sendirian, karena ternyata seluruh biarawati yang tadi telah tewas sejak lama. Tak hanya itu, tiba-tiba salah satu mayat biarawati bangkit dan langsung menyerang mereka. Untungnya, lagi-lagi Frankie menyelamatkannya dengan menembak makhluk tersebut. Setelah itu, Wairin berencana menyegel kembali gerbang neraka menggunakan darah Kristus. Oleh karena itu, Wairin meminta kepada Brooke untuk menyumpah dirinya terlebih dahulu menjadi biarawati seutuhnya. Kemudian mereka bertiga segera pergi untuk mencari pintu yang terdapat darah Kristus di dalamnya. Setelah mendapatkannya, mereka mengikuti arah terowongan yang akan membawa mereka ke gerbang neraka. Airin yang terpisah dari yang lainnya tak sengaja masuk ke dalam sebuah ruangan ritual. Sementara Frankie yang mendengar suara teriakan dari Airin segera pergi untuk menghampirinya. Dan setibanya di sana, ia menemukan Airin yang telah dirasuki oleh iblis tersebut. Ya, pada akhirnya iblis palak itu berhasil dikembalikan ke dalam neraka. Dan keesokan harinya, sebelum pergi dari tempat ini, Airin mendoakan para biarawati terlebih dahulu dan berkata kalau biara ini telah disucikan kembali. Namun guys, tanpa mereka sadari, ternyata Frankie telah dirasuki oleh iblis karena terdapat salib terbalik di lehernya. 20 tahun kemudian, di sebuah universitas, terdapat beberapa orang yang tengah memperlihatkan Frankie yang kerasukan, yang ternyata itu sejak dirinya ikut dalam kasus pengusiran di Rumania. Karena terlihat terdapat beberapa tanda salib terbalik pada tubuhnya. Dan itu dia guys, alur cerita dari film The Nun 2018. Setelah ini, gua bakal membahas film lanjutannya, yaitu The Nun 2, yang baru saja dirilis di tahun ini. So, jangan lupa subscribe channel ini, agar nantinya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke dah guys, mungkin segini dulu aja untuk video kita kali ini. Gua Miko cabut, dadah.